Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita bertemu kembali dalam kelanjutan kuliah kita untuk metode poststrukturalisme. Setelah minggu lalu kita mendiskusikan akar berpikir teori yang kemudian melahirkan metode poststrukturalisme. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana tradisi berpikir poststrukturalisme tidak bisa kita lepaskan dari kritik atas cara berpikir, frame dari strukturalisme. Nah, minggu ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk melihat secara lebih detail tentang metode poststrukturalisme. Kita akan mendiskusikan perkembangan yang sekaligus menggambarkan ragam metode analisis diskursus. Ya, dan di mana letak metode poststrukturalisme dalam keragaman metode diskursus yang saya kira sudah banyak dan sudah hadir lebih awal dari metode poststrukturalisme atau analisis diskursus poststrukturalisme. Kita akan memulai pembahasan kita dari identifikasi atau melihat beragam metode diskursus, analisis diskursus yang sudah ada, dan di mana letak perbedaan metode poststrukturalisme dibandingkan dengan metode-metode diskursus yang lain yang sudah ada sebelumnya. Di dalam ragam analisis diskursus sendiri sebenarnya ada banyak sekali metode penelitian. Ini di antara saja yang saya list di sini, misalnya analisis diskursus itu juga bisa mencakup conversational analysis, ya, analisis percakapan. Ada orang misalnya melakukan analisis dalam sebuah percakapan, kosakata apa saja yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, atau berapa kali kata tertentu muncul dalam suatu percakapan. Kemudian dilakukan analisis. Ada juga orang melihat frekuensinya, orang melihat bagaimana satu kata berhubungan dengan kata yang lain. Ini sebenarnya juga bisa masuk dalam rumpun diskursus, analisis diskursus yang cukup awal, ya. Kemudian berkembang menjadi critical discourse analysis, analisis diskursus kritis, yang orang kemudian saya kira cukup berkembang, ya. Misalnya saya menemukan beberapa skripsi yang atau tesis yang meneliti tentang sebuah karya novel misalnya, karya-karya seni yang kemudian dianalisis dalam perspektif yang critical discourse analysis ini. Ada juga varian yang lain, misalnya historical discourse analysis, ada argumentative discourse analysis. Nah, pada kesempatan perkuliahan kita, saya akan mendiskusikan kepada teman-teman varian dari diskursus analysis yang disebut sebagai post-structuralist discourse analysis, yaitu discourse analysis yang berkembang sepengetahuan saya termasuk dalam periode yang agak belakangan terakhir begitu, dari perkembangan discourse analysis. Nah, kalau kita misalnya katakanlah menggunakan dua aksis ini, dari yang simple ke abstrak dan simple ke kompleks, maka kita akan ketemu di mana letak perkembangan metode analisis diskursus itu. Tentu saya kira kita, kalau teman-teman, saya kira ini adalah kuliah metode, ya, bukan kuliah teori, tapi teori diskursus itu adalah perkembangan lebih lanjut dari teori-teori sosial sebelumnya. Ya tentu dia berangkat dari rumpun kritik atas strukturalisme Marxisme, dan kemudian kita mengenal beragam
analisis teori pendekatan tradisional dalam pengertian sebelum berkembangnya post-structuralist discourse theory atau discourse analysis. Nah, dari traditional approach itu kemudian berkembang tahap paling awal sebagaimana tadi saya sebut itu ada conversational analysis, analisis conversation, percakapan. Kemudian berkembang lagi menjadi speech act. Bagaimana misalnya orang menganalisis retorika, bagaimana seorang orator, seorang pembicara yang membentuk opini publik berbicara. Ada satu penelitian yang saya baca, dia meneliti tentang bagaimana Mandela menyampaikan gagasannya dalam sebuah pidato di persidangan. Dan kemudian ada lagi riset yang lain, misalnya menganalisis bagaimana George Walker Bush mengkonstruksikan tentang sesuatu dalam pidatonya, dalam orasinya. Berkembang berikutnya, tapi kemudian saya kira yang cukup banyak saya kira familiar di kalangan kita adalah analisis yang terinspirasi, yang diilhami oleh gagasan-gagasan Foucault. Kita menemukan misalnya ada critical discourse analysis, ada historical discourse analysis, ada argumentative discourse analysis. Nah, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, kita ada di tahap berikutnya post-structuralisme discourse analysis yang memang punya kaitan erat dengan gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran Michel Foucault. Nah, yang kalau kita melihat karakter post-structuralis discourse analysis ini, dia cenderung lebih kompleks. Saya menyebutnya hampir mencakup as much possible dimension. Berbagai dimensi masuk di sini. Dalam analisis ini kita akan melihat nanti bagaimana post-strukturalisme discourse analysis ini menjadikan diskursus itu sangat kompleks. Jadi akses ini dari yang simple ke konkret, konkret ke kompleks ini meletakkan metode teori dan kemudian melahirkan metode post-strukturalisme discourse analysis itu pada karakter analisis yang cukup kompleks karena memasukkan banyak sekali variabel. Nah, kita ada di sini, ada di tahap yang kelima ini. Apa itu diskursus? Saya pertama dalam perkuliahan ini saya akan tetap menggunakan istilah diskursus dan mencoba menghindari penggunaan kata wacana. Banyak orang menerjemahkan diskursus itu adalah wacana. Tentu ini tidak salah. Saya kira sudah jamak sekali digunakan wacana. Tetapi saya mencoba menghindari penerjemahan diskursus ini ke wacana karena seringkali dalam praktek sehari-hari orang bicara tentang wacana itu adalah hanya bicara tentang teks, gitu. Yang kalau dalam bahasa Indonesia praktek kita sehari-hari kalau orang menyebut wacana tok, gitu, artinya cuman omong tok, gitu, hanya teks saja, hanya yang spoken saja. Jadi padahal tadi kita menyebut post-structuralisme discourse theory dan kemudian melahirkan metode PDT atau IDA, discourse analysis yang post-structuralis itu tidak hanya berpijak pada yang spoken, yang text, yang words, tapi juga unspoken. Misalnya kalau kita lihat seorang politisi menggunakan kaos tertentu dengan tulisan tertentu, sebenarnya dia sedang mengkonstruksikan pesan, sedang menyampaikan pesan, dan gambar, tulisan yang dia gunakan itu adalah bagian dari membangun diskursus itu. Makanya image, foto, tulisan, macam-macam itu adalah bagian dari diskursus. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya yang teks, yang spoken,
yang words, yang unspoken, gambar, foto, tapi juga social practices. Bagaimana gestur seseorang, bagaimana cara seorang menyampaikan pesan, bagaimana gaya berjalan, bagaimana cara orang misalnya membungkukkan badan dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya satu kesatuan, itu sebagai sebuah kesatuan yang kompleks dari yang kita sebut sebagai diskursus. Jadi diskursus itu mencakup banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang language yang digunakan, bahasa yang digunakan, apa yang diutarakan, kata per kata, yang diucapkan, ada juga foto, gambar, tulisan, banner, dan macam-macam. Tapi juga social practices. Itu adalah juga bagian dari diskursus. Mengapa penting bagi kita untuk meneliti tentang diskursus ini? Saya kira saya sangat tertarik kalau sebagian teman nanti akan melakukan skripsi dengan menggunakan metode diskursus. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa yang meneliti tentang video game, Modern Warfare, yang di situ dia menggunakan analisis diskursus untuk melihat bagaimana konstruksi musuh, konstruksi lawan, pada akhirnya menjadi konstruksi kejahatan, itu digambarkan dalam sebuah video game, itu dalam bentuk, misalnya dalam secara rasial, itu direpresentasikan dengan orang yang berwajah identik dengan Eropa Timur dan Timur Tengah. Jadi Arab dan Timur Tengah itu di video game itu dikonstruksikan sebagai musuh yang kemudian asosiatif sebagai pemberontak, orang yang jahat, dan kemudian diperangi. Nah, sebenarnya di seputar kita sekarang ini saya kira perkembangan yang kita hadapi menunjukkan bahwa jangan-jangan diskursus itu telah berhasil mengkonstruksikan atau ingin mengkonstruksikan realitas itu sendiri. Diskursus berhasil merebut apa yang khalayak ramai pahami sebagai realitas itu sendiri. Saya kira penting sekali untuk melihat realitas sosial dalam perspektif diskursus ini. Mengapa? Pertama, tentu saya kira adalah kata, ucapan, ungkapan itu punya power. Jadi, mengapa riset tentang diskursus itu penting? Karena kata-kata, ucapan, tulisan, pilihan diksi kata itu mengandung kekuasaan, ada power di situ. Ada kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kata itu punya power. Tetapi tidak hanya kata yang punya power. Images itu punya power. Ini saya ambil dari satu website, kitabisa.com, yang kebetulan tahun lalu saya melakukan riset secara khusus tentang kitabisa.com. Dan kalau kita lihat di websitenya kitabisa.com, kita akan dengan sangat mudah sekali menemukan bahwa image yang dipakai oleh semua campaigner, semua orang yang berkampanye di kitabisa.com, mereka menggunakan image, mereka menggunakan foto, mereka menggunakan gambar. Nah, gambar itu bukan hanya soal gambar, ya. Gambar itu ada pesan yang ingin disampaikan. Dan dari observasi kita ternyata gambar-gambar tertentu, pilihan-pilihan tertentu itu berhasil menarik empati yang sangat besar dari audiens, dari khalayak yang mengakses atau yang berhubungan dengan kitabisa.com. Nah, kalau kita lihat, teman-teman lihat di screen ini, tidak hanya foto, tapi juga narasi. Misalnya kalau untuk foto pertama itu ditulis nggak sampai 10 menit, itu api sudah melalap habis rumah ibu. Jadi ada narasi yang melengkapi foto. Ada seorang ibu yang
ini kita pastikan adalah korban dari kebakaran, rumahnya yang terbakar, dan ada narasi di situ. Nah, ini adalah satu kesatuan yang gabungan antara teks, images, gitu, yang kemudian memberikan kepada kita pesan tentang apa yang terjadi. Di sebelahnya lagi, saya kira ini teman-teman semua sudah familiar dengan gambar ini, untuk menggalang dukungan dari audiens terhadap para pekerja medis, terutama dalam pengadaan APD untuk tenaga medis. Ada foto seorang tenaga medis dengan lengkap dengan tulisan yang menyebut bantu kami butuh APD. Dan dari dua kampanye ini masih 47 hari lagi yang untuk ibu-ibu yang rumahnya terbakar, itu sudah mengumpulkan 66 juta dari 47 hari yang tersisa. Sementara yang APD itu masih ada 10 hari lagi tersisa dan sudah berhasil mengumpulkan 168, hampir 167 juta. Ini adalah kekuatan image, kekuatan narasi, foto, gambar, dan lain sebagainya. Misalnya ini sekarang banyak sekali perhatian saya kira yang tercurah kepada ojek online. Ya. Pilihan foto itu bukan hanya orang asal comot saja. Ya. Foto, images yang ditampilkan itu pasti dengan segala macam pertimbangan yang secara optimal bisa menyampaikan pesan yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Yang satu, ibu-ibu pemulung, bantu para pemulung untuk lawan COVID, dan saya kira di semua kampanye, kita melihat bahwa kampanye, hampir semua kampanye di kitabisa.com menggunakan foto narasi yang seperti ini. Dan itu adalah kita sebut sebagai diskursus, sedang mengkonstruksikan diskursus. Tapi tidak hanya foto, gestur. Gitu. Kalau kita lihat Presiden Jokowi misalnya, mengapa Presiden Jokowi harus kemudian di makeover, gitu, pakai jeans, naik motor, custom, dan pakai celana, pakai jeans, pakai jaket jeans begini gitu dengan gaya anak yang sangat millennials. Tentu gestur, sikap, acting itu punya power. Dia bukan hanya sekedar pakaian yang melekat pada tubuh, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Jokowi yang di foto yang lain kemudian pakai kostum layaknya pahlawan perjuangan era perjuangan kemerdekaan. Semua ini saya kira ingin menyampaikan pesan tertentu kepada audiens, kepada publik. Nah, menarik teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang diskursus, tadi saya menyebut bahwa diskursus itu adalah mencakup spoken, unspoken, gitu, teks, kata-kata, images, itu, tapi juga social practices. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dari foto ini, dari gambar ini, praktek simbolik yang sama, gestur yang sama, belum tentu atau tidak berarti memiliki makna yang sama. Kalau kita melihat foto-foto yang di atas, itu, kita bisa memahami teman-teman yang suka bola, gitu, para pemain bola itu sekalipun tidak harus teriak para pelatih di pinggir lapangan, tetapi dengan memberikan kode simbol gerakan tangan tertentu, para pemain yang ada dalam jarak sekian meter di atas lapangan itu bisa paham apa yang dimaksud oleh seorang pelatih. Gestur menunjukkan sesuatu
itu dipahami oleh pemain sebagai instruksi untuk melakukan sesuatu. Dan pesan pelatih di pinggir lapangan bisa tersampaikan kepada pemain yang berjarak sekian ratus meter. Tetapi gestur yang sama, kalau yang gambar di atas itu dilakukan di pinggir lapangan, kemudian dilakukan di pinggir jalan, maka eh, orang akan bisa paham bahwa seseorang itu punya pesan yang lain yang ingin disampaikan. Tentu kita bisa mengatakan bahwa orang yang melakukan gestur dengan mengangkat tangannya menunjukkan ke sesuatu dan berada di pinggir jalan, maka kita bisa memastikan bahwa orang tersebut sedang eh, mencari taksi atau menyetop bis kota. Jadi gestur yang sama, practices yang sama dalam relasi konteks yang berbeda bisa bermakna pesan yang berbeda. Nah, dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa diskursus yang mengandung spoken, unspoken, dan social practices tadi, itu bisa kita pahami maknanya ketika kita menyadari, kita sekaligus punya kesadaran, punya pemahaman tentang konteks di mana diskursus itu hadir, diskursus itu berada. Nah, karena itu teman-teman semuanya, saya kira ini adalah akhir dari materi kita siang hari ini. Analisis diskursus itu mencoba melihat pada beberapa dimensi sebenarnya. Pertama adalah kita melihat pada apa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu diskursus. Misalnya, apa dampak dan pengaruh dari penggunaan diskursus tentang wong cilik? Apa akhir-akhir ini mengkampanyekan misalnya gotong royong bersama-sama mengatasi COVID. Ada diskursus tertentu yang dilemparkan ke publik. Nah, apa dampak? Diskursus itu, analisis diskursus mencoba melihat apa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari teks tertentu, dari kata-kata tertentu, dari pilihan diksi tertentu, dari kampanye banner di banyak tempat. Yang kedua, dari sekian banyak diskursus yang saling berkontestasi, tentu kalau kita bicara tentang spoken dan unspoken words dalam dunia sosial, ada banyak sekali. Tapi kemudian kita melihat dari sekian banyak diskursus itu, mana diskursus yang paling dominan, mana diskursus yang paling kuat, dan kemudian memberikan pengaruh yang lebih luas pada masyarakat. Nah, mengapa suatu diskursus kemudian bisa mendominasi dalam termanya Ernesto Laclau, dia menggunakan istilah yang paling hegemonik. Sekalipun konsep hegemoninya Laclau berbeda sekali dengan hegemoninya Gramsci. Laclau punya konsepsi yang berbeda yang nanti kita akan bisa diskusikan dalam pertemuan yang lebih lanjut. Tapi mengapa misalnya satu diskursus bisa lebih dominan dibandingkan diskursus yang lain? Nah, kemudian juga analisis diskursus bisa melihat pergeseran, dinamika diskursus. Misalnya, pada satu periode di Indonesia ini, suatu istilah, terma tertentu, kemudian asosiatif dengan kelompok politik tertentu. Misalnya, saya kira teman-teman mengikuti bagaimana pada periode pertarungan politik pemilihan gubernur Jakarta beberapa waktu yang lalu, terma tentang kebinekaan, keberagaman, itu identik dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau ada orang yang menyelenggarakan seminar, diskusi tentang tema kebinekaan, maka asosiasi publik bisa dengan mudah kemudian mengatakan bahwa ini adalah kelompok
yang pada periode itu diasosiasikan sebagai pendukung calon gubernur Ahok. Nah, terma itu asosiasi kebinekaan terhadap kelompok politik tertentu itu tidak pernah ada sebelum pemilihan gubernur Jakarta, dan kemudian hilang saat ini setelah pemilihan selesai, dan saya kira semakin lama semakin ke sini asosiasi itu hilang. Nah, maka diskursus kemudian melihat juga bagaimana dinamika pergeseran diskursus dari satu momentum ke momentum yang lainnya. Nah, kemudian saya kira kalau kita ingin melihat pada level yang lebih makro, kita akan bisa memahami bagaimana analisis lain juga berkesimpulan sama. Misalnya, kalau Huntington mengatakan bahwa dunia global pasca keruntuhan Uni Soviet dan sosialisme, komunisme dengan kemudian robohnya tembok Berlin di Jerman itu akan melahirkan kekuatan baru penanding kapitalisme Barat, yaitu Islam, gitu. Maka kemudian dari sekian banyak praktek yang terjadi, gejolak politik yang terjadi di belahan negara, orang mencoba menguji apakah tesisnya Huntington tentang Clash of Civilization itu teruji. Ternyata diskursus tentang dunia yang dibelah menjadi dua, timur yang Islam dan Barat yang demokratik dan Kristen, itu ternyata tidak teruji. Mayoritas riset kemudian diskursusnya Huntington itu tidak bisa membuktikan kebenaran diskursusnya Huntington. Jadi pada level yang lebih makro kita bisa melihat bagaimana kesimpulan atas relasi atau konteks yang relasional dari diskursus dan konteks tadi menemukan kebenarannya atau tidak. Nah, karena itu teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang analisis diskursus, maka pertama saya kira kita perlu dengan cermat membedakan antara deskripsi, kita mendeskripsikan suatu fakta, gitu. Kemudian membedakan deskripsi dan analisis. Analisis itu satu tahapan yang lain. Kalau orang matematika itu bisa menyebut bahwa kalau deskripsi itu dia bisa misalnya mendeskripsikan angka, nomor, bagaimana 2 berbeda dengan 3, berbeda dengan 4. Tetapi analisis itu kemudian adalah kita bisa mengatakan bahwa 2 itu adalah hasil penjumlah 3 itu adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 1. Atau 3 itu adalah hasil pengurangan dari 5 dan 2. Kita bisa menganalisis, 3 itu adalah hasil pengurangan dari 5 dan dikurangi 2. Nah, interpretasi itu adalah lebih dari itu, lebih dari soal misalnya tadi kalau saya misalnya mendeskripsikan kalau yang dalam realitas sosial misalnya bagaimana seorang tukang saling sambung menyambung membawa genteng hingga ke atap rumah, maka kemudian itu adalah deskripsinya dan kita bisa menganalisis misalnya bagaimana kerjasama yang terbangun antar satu tukang dengan tukang yang lain, dan kemudian pada tahap interpretasi kita bisa melihat bahwa misalnya komunikasi antar tukang yang ada di atas dan di bawah tidak selalu disampaikan lewat kata-kata. Cukup yang di atas ketika dia menjulurkan tangannya ke bawah, maka orang yang lebih bawah paham bahwa artinya orang yang di atas butuh lebih banyak genteng dan dia perlu menyampaikan lebih banyak genteng. Dan kemudian kita bisa menganalisis lebih lanjut. Dari rangkaian orang-orang yang bekerja di atas rumah itu, kita bisa melihat yang mana yang lebih punya kekuasaan mengontrol sekian banyak para pekerja bangunan tersebut.
Teman-teman semuanya, saya kira itu akhir dari materi kita siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menyampaikan di WA Group atau bisa nanti saya sampaikan respon atas pertanyaan itu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, stay safe, jaga kesehatan, selalu sehat, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.